hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk semakin hari semakin memperbaiki diri ya, diantaranya melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan semangat mencari ilmu kita berbanding lurus dengan semangat memperbaiki diri, semangat untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit masyarakat ya, yaitu judi online. Nah, insya Allah kita akan membahasnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini sudah terlihat, Bun? Belum Bunda. Belum. Ini Ada, sudah. sudah ya? Ya, sudah. Baiklah, bahwa sekarang ya marak judi online. Judi online ini sudah sangat meresahkan ya, bahwa bukan hanya masyarakat semuanya terjangkit ya, dari mulai pelajar, bahkan santri juga, bahkan anggota DPR sekalipun ya, apalagi masyarakat di kita ya, ini di Indonesia, bahkan artis pun gitu ya, bahwa mereka melakukan praktik perjudian ya. Ini sudah menjadi epidemi di kalangan masyarakat, padahal sudah diketahui keharamannya gitu ya. Nah, memang di sini sudah sangat jelas dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, bahwasanya khamar ya, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi ya perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam bahasa Arab itu judi ya, kata judi itu diistilahkan dengan kata al-maisir. Sini ya, innamal khamru wal maisir. Nah, al-maisir itu secara bahasa, al-maisir itu artinya mudah ya. Kata al-maisir ini diambil dari kata yusrun. Yusrun itu artinya gampang atau mudah. Nah, alasannya penamaan judi dengan maisir, gampang atau mudah, karena praktik perjudian dianggap sebagai upaya mendapatkan kekayaan ya, tanpa harus bekerja keras gitu. Ini kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari di tafsir Al-Kasyafnya, bahwa istilah perjudian dalam Islam disebut dengan al-maisir. Al-maisir itu artinya, karena ambil casan laptop ya kan, dari kata yusrun ya, artinya gampang atau mudah, karena tadi bahwa praktik judi itu dianggap sebagai upaya yang mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras ya, hanya dengan sesuatu yang mudah. Nah, ini di zaman jahiliyah ya, di masa Nabi ya, sebelum diutus Rasulullah, memang sudah menjadi kebiasaan ya perjudian itu, memang sejak dulunya gitu ya. Nah, salah satu keadaan bangsa Arab itu adalah mereka itu memang punya sifat dermawan ya, di masa jahiliyah itu punya sifat dermawan. Jadi betul-betul ada salah satu tradisi di mereka itu, ketika rumah mereka didatangi oleh tamu ya,
sekalipun mereka itu kondisi ekonomi keluarganya sedang buruk, tetap akan menghormati tamu dengan jamuan hidangan terbaik. Sekalipun mereka misalnya hanya punya 1 ekor unta, maka mereka akan menyembelihnya untuk disuguhkan pada tamu. Jadi sebetulnya judi dan homer itu ya di masyarakat Arab jahiliyah saat itu adalah salah satu ekspresi dari kedermawanan gitu ya. Mereka itu dermawan, misalnya kebiasaan minum homer, berjudi. Nah, ini adalah simbol kedermawanan asalnya ya. Itu bukti mereka itu kan menghambur-hamburkan uang ya, misalnya kayak homer misalnya. Kemudian dalam praktek judi biasanya keuntungan hasil permainan ini juga disedekahkan kepada fakir miskin oleh mereka. Jadi gambarannya dulu ya, gambaran minum khamar dan praktik judi di masa jahiliyah. Jadi masyarakat lebih memandangnya itu sebagai ekspresi kedermawanan yang tanpa disadari bahwa ada banyak madorot yang mengintai dari perjudian itu. Nah, sehingga kan sebagaimana yang kita tahu, keharaman judi itu karena sudah mendarah daging ya, sudah mentradisi menjadi bagian dari hidup mereka, Allah tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkan. Jadi tentang judi, tentang homer ya, kedua-duanya Allah tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkan judi ataupun mengharamkan homer. Tetapi Allah secara bertahap ya, bahwa dalam permainan judi itu walaupun ada manfaatnya, banyak madorotnya yang merugikan. Nah, sebelum ayat ini ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Nah, sebelum ayat ini ada ayat sebelumnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anil khamri, yaitu tentang khamar, tentang minuman keras, wal maisir, dan tentang judi. Kul, katakanlah, fihima, pada keduanya ya, pada khamar dan judi itu, ismun kabirun, terdapat dosa besar, wa manafi'u linnas, tetapi ada beberapa manfaatnya bagi manusia. Nah, jadi tentang judi, tentang homer ya, yang sudah menjadi tradisi mendarah daging di masyarakat jahiliyah, sehingga Allah pun tidak secara langsung mengharamkan gitu ya, tetapi bertahap ayatnya. Diawali dari ayat ini ya, bahwa kata Allah ya kepada Nabi Muhammad bahwa mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang homer dan judi. Katakan bahwa fihima ismun kabirun, pada judi dan homer itu terdapat ismun kabir, dosa besar, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi ingat bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Jadi tapi memang ada manfaatnya dalam judi, dalam homer itu, tetapi ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu ya. Jadi pada ayat ini praktik perjudian ya, di surah Al-Baqarah ayat 219, bahwa judi itu belum diharamkan saat itu ya. Hanya saja Allah menyinggung bahwa judi itu sebenarnya ada manfaatnya, misalnya ada potensi menguntungkan pemainnya ya. Tapi madorot dari judi itu lebih besar karena menjadi penyebab banyak kerugian, misalnya juga melalaikan dari beribadah pada Allah ya, al-baghdha, menimbulkan permusuhan. Nah, sehingga setelah turun ayat ini, nah tadi di Al-Baqarah itu sebagian orang sudah mulai meninggalkan, tetapi masih banyak yang melakukan karena dikatakan bahwa ada juga manfaatnya. Nah, sehingga Imam Al-Qurtubi ya, yang mengutip Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa pada masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang beradu spekulasi dengan yang lain ya, dengan taruhannya itu berupa keluarga dan harta benda. Misalnya siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya ya beserta keluarganya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah masyarakat mulai paham bahaya judi, Allah menurunkan ayat yang mengharamkan permainan judi ini ya. Nah, yang kita baca tadi ya, yaitu di surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, kalau di Al-Baqarah masih
mentolerir ya Allah, jadi tidak secara tegas mengharamkan langsung, tetapi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, walaupun ada manfaatnya. Nah, tetapi di surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini secara tegas ya, bahwa al-khamru, khamar wal maisir, dan judi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, di sini bisa kita lihat, nah di slide berikutnya ya. Nah, kita lihat tadi di masyarakat jahiliyah ya, memang judi itu sudah menjadi mendarah daging, menjadi tradisi, bahkan simbol kedermawanan mereka gitu ya. Nah, di Indonesia hari ini gitu ya, Indonesia darurat judi online. Nah, misalnya banyak sekali para pelajar juga, bahkan gurunya sendiri ya, bahkan masyarakat umum, pedagang, kayak masyarakat bawah juga ya, mereka terjerat dengan judi online. Nah, ini bahwa Indonesia darurat judi online. Nah, ini salah satu isi dari spinnya ya, bahwa memang kayak mudah klik-klik gitu ya, kemudian ada permainannya, kamu sudah memenangkan sekian. Nah, ini contohnya ya yang terjadi di kita, bahwa tadi sudah dibahas judi itu setua usia peradaban ya, tadi di masyarakat jahiliyah. Nah, sudah mendarah daging tentang perjudian. Nah, kemudian sekarang di masyarakat modern ya, berubah kemasan ya menjadi judi online ya. Nah, ini kenapa Indonesia darurat judi online? Di sini menurut laporan PPATK ya, bahwa sebanyak 2,1 juta orang miskin Indonesia bermain judi online. Nah, jadi Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja ya. Kita sebagai orang-orang yang sedikit paham ya, harus mengingatkan gitu, harus peka ya terhadap orang-orang sekitar kita. Ini dari laporan PPATK itu sebanyak 2,1 juta orang miskin di Indonesia bermain judi online. Di pelakunya itu mayoritas dari golongan rendah ya, kayak buruh, misalnya kayak supir, pedagang kaki lima, petani, bahkan ibu rumah tangga pun gitu ya, karena banyak waktu luang gitu ya. Nah, mereka tuh juga banyak yang terjerat. Nah, bahkan ini bentuknya ya kayak mini roulette seperti ini ya. Bahkan PPATK juga melaporkan lebih dari 1000 anggota DPR RI dan DPRD terlibat transaksi judi online. Ini sudah terekap ya, bahwa lebih dari ini orang yang pahamnya pun terjebak ya, karena agamanya kurang, dasar agamanya kurang ya. Lebih dari 1000 anggota DPR RI dan DPRD terlibat transaksi judi online. Nah, ini juga ada dari Menko Polhukam melaporkan bahwa sekitar 2% atau sekitar 80.000 ini anak-anak kita juga ya, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja terkait judi online ini ya, bahwa sekitar 80.000 anak usia di bawah 10 tahun juga terpapar judi online. Jadi dari mulai masyarakat bawah, kemudian para elit politik, kemudian anak-anak kita ini yang harus kita selamatkan adalah sekitar ya 2% atau 80.000 anak usia di bawah 10 tahun ya, kayak anak SD itu sudah terpapar judi online. Kemudian yang berusia 10 sampai 20 tahun ya, berarti itu usia anak SMP ya, SMA, sekitar 11% atau kurang lebih dari 440.000 menjadi pelaku judi online. Nah, bahwa ini ya dari mulai sejak SD, SMP ya, mahasiswa juga ya, mereka terjerat dengan judi online. Nah, di sini memang ya, mengapa misalnya seseorang bisa terjerat dengan judi online. Jadi saat bermain judi online itu sebetulnya kan mereka sambil kayak games gitu ya, otak itu akan melepaskan hormon dopamin ya, sehingga membuat seseorang menjadi senang, misalnya bahagia gitu ya, hormon dopamin itu. Jadi dengan mereka bermain judi online itu merasa terpuaskan. Kemudian keadaan dan lingkungan seseorang yang mendukung untuk bermain judi online, misalnya kayak lagi stres, lagi cemas, kesepian, sehingga mendorong seseorang untuk mencari kesenangan itu dengan permainan gitu, dan terjebak pada judi online. Apalagi ya kemudahan akses. Nah, kemudahan akses ya, bahwa judi online itu kan 24 jam ya, sehingga mudah sekali mengaksesnya, lagi santai malam, siang atau pagi gitu ya, kapan saja, di mana saja, itu sangat memudahkan untuk melakukan gitu ya. Nah,
sehingga banyak juga ya para pasangan sampai dengan adanya judi online ini ya menjadi suami istri menjadi bertengkar, kemudian bercerai, kemudian anak-anak juga sampai putus sekolah, banyak gitu ya yang sudah terpapar judi online. Mereka itu berbohong kepada orang tua sampai mereka uang apapun ya dipakai untuk hiburan judi online tadi gitu ya. Sangat miris sekali baik dengan pelajar ataupun bahkan gurunya sendiri ya. Mereka misalnya banyak juga yang terpapar dengan dampak judi online ini. Nah, di sini memang dalam ayatnya sudah sangat jelas ya bahwa dampak judi itu adalah innama yuridu syaitan, maksudnya setan itu menginginkan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha, bahwa setan itu sengaja gitu ya menggiring manusia untuk melakukan judi dan lain sebagainya gitu ya. Mereka ingin supaya manusia terjatuh dalam al-adawah, permusuhan, wal baghdha ya, dan saling benci ya, fil khamri wal maisir, dalam minuman keras dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan mereka itu menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dengan judi online gitu ya, terlarut gitu ya, tidak sama sekali lupa sama Allah, sama sekali tidak ingat sama Allah gitu ya. Wa anis shalah, sengaja mereka itu untuk menjauhkan manusia dari zikir pada Allah, dari salat. Fahal antum muntahun, nah ini sama Allah ya. Jadi dengan minuman keras, dengan judi, setan itu bermaksud menimbulkan al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian ya di antara manusia ya. Dan wa yasuddakum, dan menghalang-halangi ya kalian itu dari zikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, menghalang-halangi manusia dari melakukan sholat. Kan tanggung ya, misalnya lagi main kan nggak inget Allah, nggak inget sholat gitu ya. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti nih, kata Allah gitu ya. Begitu dampak dari perjudian itu sangat luar biasa sekali. Nah, memang tetapi juga kita selain judi online juga ya, kadang kita juga takut terjebak juga. Misalnya kita juga harus lebih berhati-hati ya, misalnya kayak misalnya nggak mungkin kita terjebak di judi misalnya. Nah, judi itu sendiri kalau dilihat dari istilah syar'inya gitu ya, bahwa sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang gitu ya, atau kepemilikan suatu jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa misalnya. Ciri-cirinya misalnya, ciri-ciri judi misalnya, takut kita juga misalkan ada terjebak pada hal seperti itu, bahwa ciri-ciri judi itu disertai oleh dua orang atau lebih, atau dua kumpulan manusia atau lebih. Jadi nggak mungkin judi satu orang ya, minimalnya dua orang atau lebih. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat. Nah, misalnya setiap pihak ini mempertaruhkan, misalnya kayak mempertaruhkan uang ataupun mempertaruhkan jasa atau manfaat ya. Kemudian pihak yang menang ya akan memperoleh harta atau manfaat dari pihak yang kalah. Nah, di samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan. Jadi kalau bentuk-bentuk judi itu di zaman kita ya sekarang misalnya, karena sudah dikemas demikian rupa, misalnya bentuk-bentuk judi itu misalnya bisa dalam bentuk undian ya, dalam berbagai bentuk, misalnya kayak ya nasib undian dalam berbagai bentuk. Pokoknya dari sejak anak-anak juga kan ada ya, mereka misalnya kayak ini sekarang misalnya yang paling sederhana misalnya ada membeli nomor-nomor ya yang sudah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi, misalnya pemenang pertama dapat hadiah yang bagus misalnya, kemudian pemenang kedua dan ketiga juga dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini juga termasuk haram ya, misalnya walaupun misalnya berdalih dengan kepentingan sosial. Nah, ini juga kayak undian seperti itu ya, misalnya ada nomor-nomor tertentu, kemudian nomor-nomor itu biasanya dikocok, misalnya pemenang pertamanya dapat hadiah misalnya sepeda motor, misalnya pemenang kedua misalnya dapat apa misalnya, dan seterusnya dengan hadiah yang berbeda-beda. Ini juga undian juga salah satu bentuk dari perjudian. Kemudian misalnya kayak beli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan misalnya,
kayak anak-anak kan ada ciki yang misalnya tetapi ada yang dirahasiakan misalnya dengan apa, bukan ciki yang ada hadiahnya, maksudnya ada kupon misalnya, kupon kemudian kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya misalnya. Nah itu juga bagian dari judi misalnya. Kemudian termasuk perjudian di zaman kita juga ya, kayak asuransi jiwa misalnya, kayak asuransi kendaraan misalnya, asuransi kebakaran misalnya ya, asuransi kerusakan atau bentuk-bentuk asuransi lainnya misalnya. Bahkan kalau artis ada sekarang mengasuransikan suara mereka gitu ya, ini juga sama akunnya haram tentang hukum asuransi ya dalam Al-Buhuth Al-Islamiyah. Nah ini juga bagian dari yang harus kita hati-hati di dalamnya misalnya. Nah jadi jangan sampai kita juga terjebak misalnya kayak ada lomba-lomba kemudian dipungut sekian ya, misalnya lomba apa bayar 100.000, kemudian hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran dari peserta, itu juga bagian dari perjudian gitu, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi, bahwa banyak wajahnya ya judi itu di sekarang gitu ya. Kayak misalnya ya lomba tadi ya, ini juga harus kayak kita jangan terjebak misalnya kayak Agustusan misalnya, ada apa yang takut terjebak pada judi ya, misalnya kayak walaupun lomba itu ada yang tanpa taruhan ya, kalau ini nggak apa-apa misalnya. Wa masabik bila ju'alin fayajuju fi kulli syai', kalau lombanya tanpa taruhan itu boleh gitu ya dalam berbagai bentuk. Tapi ada yang al musabaqah ala darbain, bahwa perlombaan itu ada dua macam. Musabaqah bi ghairi iwad, ada perlombaan tanpa taruhan, wa musabaqah bi iwad, ada perlombaan yang dengan taruhan gitu ya. Nah, fa amal musabaqah bi ghairi iwad fatajuzu mutlaqan min ghairi taqayyud bi syai'in muayyan gitu. Adapun lomba yang tidak ada kekhususannya itu, maka misalnya lomba tidak ada taruhannya, itu mah boleh gitu ya. Fa in kanat al musabaqah bi ghairi ju'alin fatajuzu min ghairi taqyid bi syai'in muayyan. Jadi kalau musabaqah atau perlombaan dilakukan tanpa ada taruhan, maka pasti boleh ya, tanpa ada pengkhususan. Tapi misalnya kalau ada misalnya, jadi tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam, ini ada dalilnya juga, la sabaqo illa fi naslin au khufin au hafir, tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Nah ini hasan hadisnya gitu ya. Nah kemudian kalau berlomba dengan taruhan, ini yang harus hati-hati ya. Berlomba dengan taruhan itu di antaranya ya ada sesuatu yang dilarang di dalamnya, misalnya taruhannya itu misalnya ini agak panjang lagi ya, misalnya tadi misalnya lomba, kemudian masing-masing peserta menyetorkan iuran misalnya 100.000 ya, dan hadiah untuk pemenang itu akan ditarik dari uang dari 100.000 itu. Bentuk ini adalah rihan ya, ini adalah sama dengan taruhan gitu. Jumhur ulama tidak memperbolehkan taruhan seperti ini, dan termasuk judi yang diharamkan karena ada pihak yang dirugikan atau ada pihak yang rugi, ada yang untung gitu. Nah ini juga hati-hati gitu ya, jangan sampai seperti ini misalnya. Kalaupun mau hadiah misalnya itu dari sponsor atau dari mana gitu ya, jadi jangan sampai seperti yang dilakukan banyakkan panitia ya, misalnya mematok sekian kemudian hadiahnya dari uang tersebut. Nah itu termasuk ada rihan atau taruhan. Nah kemudian kayak taruhan yang berbau judi ya, kayak lomba misalnya balap motor, misalkan catur yang ada taruhan ya, dipungut dari iuran misalnya. Nah ini juga terlarang karena kalau kayak lomba tadi memanah misalnya, jadi ada beda-beda apa hukumnya gitu ya. Kalau tadi ya misalnya kayak lomba memanah itu yang diperbolehkan itu la sabaqo ila fi naslin au khufin au hafir, tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Karena kalau lomba ini untuk disiapkan untuk jihad fisabilillah. Jadi
seperti itu. Tetapi kalau lomba-lomba yang lain yang tidak ada tujuannya ya, kayak misalnya tadi, nah jadi dari perlombaan dengan taruhan ya, yang dibolehkan di sini adalah khusus pada lomba tertentu, tidak untuk setiap lomba. Nah, jumhur ulama berpendapat tidak boleh lomba dengan taruhan selain pada, jadi tidak boleh lomba dengan adanya taruhan selain pada lomba memanah, pacuan kuda, pacuan unta. Nah, gitu menurut Imam Az-Zuhri. Tapi menurut ulama Hanafi ya berpendapat bahwa lomba hanya boleh dalam 4 hal: lomba pacuan kuda, pacuan unta, memanah, dan lomba lari. Nah, kalau ulama Syafi'i ya meluaskan lagi perlombaan yang dibolehkan dengan taruhan pada setiap lomba yang nanti berperan serta dalam jihad. Adapun kayak lomba adu ayam, adu burung, lomba adu domba misalnya tidak termasuk dalam hal ini dan jelas tidak boleh karena bukan sarana untuk jihad. Nah, jadi pokoknya kalau menurut Imam An-Nawawi segala lomba yang mendukung peperangan dibolehkan dengan taruhan, kayak tadi ya, kayak memanah dan sebagainya. Termasuk pula lomba yang dibolehkan dengan taruhan adalah lomba hafalan Quran dan lomba ilmiah dalam agama. Nah, Ibnu Qayyim bertanya, apakah boleh melakukan perlombaan menghafal Al-Quran, hadis fikih, dan ilmu yang bermanfaat lainnya yang ditentukan manakah yang benar, manakah yang salah dalam perlombaan itu dengan menggunakan taruhan. Nah, di sini Ibnu Qayyim ya, pengikut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i melarang hal itu. Nah, sedangkan ulama Hanafi membolehkan. Nah, jadi Ibnu Abdul Bar ya dari ulama Syafi'i membolehkan hal ini. Diboleh perlombaan menghafal Al-Quran, tentu saja lebih utama dari lomba berburu, bergulat, dan renang. Jadi jika lomba-lomba tadi dibolehkan, maka tentu saja lomba menghafal Al-Quran dengan taruhan itu lebih utama untuk dikatakan boleh. Ini menurut Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jika taruhan dibolehkan dalam memanah, pacuan kuda dan pacuan, berarti ini ya misalnya, apalagi tentu saja dalam hal ad-din ya, dalam lomba yang ada menyampaikan hujah. Nah, ini tentu saja dibolehkan. Nah, tadi ya bentuk-bentuknya taruhannya itu yang nggak boleh itu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa taruhan ya jangan berasal dari iuran peserta, misalnya masing-masing menyetorkan iuran misalnya 100.000 atau 200.000 atau 50.000 ya, dengan hadiahnya itu pemenangnya itu ditarik dari area itu, nggak boleh. Itu adalah rihan atau itu ada taruhannya. Pokoknya jumhur ulama tidak membolehkan taruhan seperti itu ya, dan termasuk judi yang diharamkan karena ada pihak yang rugi dan ada pihak yang beruntung. Nah, ini nah kemudian di sini ada bahayanya ya, bahaya judi online, bahwa kenapa penyebab judi online itu semakin marak karena rendahnya ketakwaan individu ya dalam kehidupan sekuler yang memisahkan antara dunia dan agama ini, bahkan agama dipisahkan, bahkan dijauhkan dari kehidupan. Akibatnya cara pandang manusia itu menilai sesuatu bukan dari syariah Islam tetapi dari hawa nafsu mereka, bukan dari standar halal haram gitu ya. Kemudian standar kebahagiaan itu di masa kini adalah materi gitu ya, bukan ridho dengan ketentuan Allah, sehingga seseorang itu cenderung menghalalkan segala cara demi meraih kesenangan materi. Nah, kemudian penyebab judi online semakin marak juga bahwa lemahnya kontrol masyarakat ya. Sekarang itu masyarakat kita sudah masyarakat si sekuler ya, individualis, nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli dengan sesama ya, sehingga tidak akan peduli ketika orang lain melakukan kemaksiatan, sehingga dampaknya pelaku perjudian ya nyaman-nyaman saja gitu ya, tidak merasa itu adalah suatu masalah. Nah, kemudian diantaranya yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Dampaknya dari sekolarisme ya di kita itu, sehingga aturan itu bisa berubah ya. Bahkan untuk kasus perjudian ini sangat sulit diberantas karena memang ada pelakunya itu dari oknum aparat gitu ya, dan oknum aparat ini justru menjadi backing dari perjudian itu misalnya. Kemudian kegagalan mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi sistem ekonomi yang kapitalis itu ya yang diterapkan di Indonesia
tentu saja yang hanya menguntungkan yang berpihak pada pemilik modal ya, sehingga kekayaan itu hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu, sehingga angka kemiskinan semakin hari semakin bertambah misalnya. Kemudian faktor kemiskinan tentu saja mendorong 80% pelaku perjudian dari kalangan bawah. Sebagaimana hadis ya, bahwa kekufuran itu kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran ya. Bahwa ini kemiskinan mendorong 80% pelaku perjudian dari kalangan bawah, sehingga mereka mencoba peruntungan ya dengan cara-cara instan misalnya, dengan cara-cara yang mudah gitu ya. Nah, sehingga solusinya kita sama-sama sebagai sesama manusia gitu ya, untuk mengingatkan dengan apalagi bahaya judi. Tadi sudah disampaikan ya, adanya setan itu sengaja adanya permusuhan di antara sesama manusia ya akibat judi itu, bahwa innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuqi bainakumul adawah, ada menimbulkan permusuhan, wal bagdo, kebencian gitu ya, dengan adanya khamar dan maisir, wa yasuddakum an zikrillah, dan menghalangi kalian untuk mengingat Allah, menghalangi untuk anis sholah, fahal antum muntahun, maka berhentilah dari melakukan perjudian ini. Bahwa judi itu lebih berbahaya dari riba gitu ya, kata Ibnu Taimiyah, bahwa perjudian itu lebih bahaya dari riba, bahwa inna mufsidatal maisir a'dham min mufsidah riba li'annahu yashtamilu ala mufsidatain, bahwa kerusakan dari judi, dari maisir, di antara bentuk maisir itu adalah judi ya, ini lebih berbahaya dari riba, karena maisir, perjudian itu ada dua kerusakan. Yang pertama adalah memakan harta haram ya, akalal mal bil haram wa mufsidah allahwi wal haram gitu ya. Yang pertama itu dengan perjudian itu bahayanya memakan harta haram, kemudian terjerumus dalam permainan yang terlarang. Jadi maisir itu benar-benar sudah memalingkan seseorang dari zikrullah, memalingkan dari sholat, juga bisa menimbulkan berbagai permusuhan, saling benci gitu ya. Karena al-maisir itu al-maisir diharamkan sebelum riba. Jadi maisir ya tadi ya, maisir yang tadi itu, maisir itu jadi ada dua ya, judi itu ada dua bentuk permainan, kayak dadu, catur, berbagai permainan yang melalaikan ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk perjudian, yaitu yang mengandung spekulasi untung-untungan misalnya. Nah, Al-Qasim bin Muhammad Al-Bakan memberikan jawaban lebih umum ketika ditanya mengenai apa itu maisir. Beliau menjawab, pokoknya maisir itu setiap yang melalaikan dari zikrullah ya, dari mengingat Allah dan dari sholat, itulah maisir. Nah, jadi tadi ya, bahwa judi itu misalnya tentu saja ada dua belah pihak. Kemudian yang dipertaruhkan itu kadang ada uang, emas, perak ya, rumah, tanah, itu ada gitu ya. Jadi nah ini ada menang, ada kalah. Kemudian yang menang berhak mengambil harta tadi, baik rumahnya, emasnya, peraknya, tanahnya gitu ya. Nah, ini sangat bahaya sekali, sehingga harus diberantas ya. Solusinya mudah-mudahan kita semua sama ya sepakat. Yang pertama adalah menguatkan ketakwaan individu. Jadi akidah Islam ya, bagaimana menerapkan Islam secara kafah itu seperti apa ya. Mudah-mudahan dengan menguatkan ketakwaan, sehingga halal haram itu menjadi standarnya ya, bukan teriming-iming dengan keuntungan perjudian yang begitu besar misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian memperketat pengawasan masyarakat ya. Salah satu ciri khas masyarakat Islam adalah peduli terhadap sesama anggota masyarakat gitu ya. Nah, ini misalnya ketika ada yang aneh-aneh, nah kita peduli misalnya. Ketika ada anggota masyarakat terlibat maksiat misalnya kayak judi, maka anggota masyarakatnya akan saling menasehati misalnya. Kemudian efektivitas penegakan hukum, nah mudah-mudahan lebih efektif lagi ya penegakan hukumnya. Kemudian tentu saja menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bahwa negara menjamin ya untuk bagaimana masyarakat itu memenuhi kebutuhan asasinya ya, sandang pangan papannya, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya. Kalau sudah seperti ini insya Allah gitu ya, semarak judi online ini akan terhapus. Nah, mudah-mudahan kita juga bagian dari orang yang memberikan solusi gitu ya di dalamnya, sekecil apapun kontribusi kita. Hanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Penti atas ilmunya. Sama-sama, Bun. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi akan berdampak kepada kita untuk bisa menolong saudara-saudara kita atau memberikan pengertian bahwasanya judi online itu adalah hal yang sangat tidak bermanfaat dan harus dijauhi. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu jua, mari kita akhiri taklim kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha